Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada fi ilmillah. Salatan wa salaman ta'imaini bitawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Teman-teman mata kuliah sejarah peradaban Islam yang saya hormati, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang sejarah peradaban Islam periode Mekah dan Madinah. Kalau kita membahas sejarah peradaban Islam periode Mekah dan Madinah, kalau kita bahas secara detail, secara tuntas, secara panjang dan lebar, maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama, karena memang ada buku atau pembahasan khusus yang membahas secara panjang lebar, secara lengkap mengenai tema sejarah peradaban Islam periode Mekah dan Madinah. Oke, saya akan memberikan sedikit penjelasan. Dan saya biasanya mempunyai buku induk atau buku pegangan utama sejarah peradaban Islam atau sejarah dan kebudayaan Islam karangan Profesor Dr. Syalabi. Ini bukunya. Oke. Sejarah peradaban Islam pada masa Nabi, yaitu periode Mekah dan Madinah. Yang pertama, periode Mekah telah kita ketahui bahwa yang paling masyhur Nabi Muhammad itu dilahirkan pada hari Senin, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal, atau bertepatan pada tanggal 20 April tahun 570 Masehi. Nabi Muhammad kan lahir dari seorang bapak yang bernama Abdullah dan dari ibu yang bernama Siti Aminah. Ketika Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa dia merupakan anak yang lahir dari dua orang korban. Maksudnya apa ya? Nabi Muhammad itu merupakan keturunan dari Nabi Ismail ya. Dan Nabi Ismail merupakan anak dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dulu kan pernah di dalam sejarah pernah dikorbankan pernah mau dikorbankan oleh Nabi Ibrahim karena merupakan perintah dari Tuhan atau perintah dari Allah. Tapi kemudian Nabi Ismail ketika akan dikorbankan, akan disembelih, diganti dengan domba. Kemudian yang satunya tadi kan Nabi Muhammad berkata bahwa saya adalah terlahir dari dua orang korban. Kemudian Abdullah itu anak dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu tugasnya itu melayani jamaah haji untuk mendapatkan air zam-zam atau mengambilkan air zam-zam untuk diberikan kepada jamaah haji. Tetapi Abdul Muthalib sangat kewalahan karena banyak orang yang berhaji setiap tahun dan dia tidak punya anak-anak yang banyak, dan dia kemudian meminta bantuan kepada Quraisy, sukunya tetapi orang-orang Quraisy tidak memberikan sambutan yang cukup baik Kemudian Abdul Muthalib mempunyai cita-cita mempunyai anak 10 yang bisa membantu Abdul Muthalib untuk menyiapkan air zam-zam kepada para jamaah haji Kemudian keinginan Abdullah itu terwujud dengan mempunyai 10 anak, dan dia berjanji kalau punya anak 10 maka akan diundi kepada tukang tenun untuk salah satu dari 10 anaknya itu jika diundi akan disembelih Kemudian ketika diundi ke tukang tenun, yang keluar Abdullah lagi. Kemudian ketika
Tetapi Abdul Muthalib sangat mencintai Abdullah, tidak ingin mengorbankan Abdullah karena Abdullah merupakan anak yang paling dicintai ya. Kemudian Abdul Muthalib meminta nasihat ya, atau mencari tukang tenun lagi ya. Siapa tahu nanti bukan Abdullah yang akan dijadikan korban. Tapi setelah dikocok ya, ternyata yang keluar nama Abdullah. Kemudian Abdul Muthalib dikasih saran, pokoknya nama Abdullah itu disandingkan dengan 10 ekor unta, sampai undiannya itu jatuh kepada 10 ekor unta ya. Undian pertama Abdullah dan 10 ekor unta, tapi yang keluar Abdullah. Nyampe diulangi nyampe 10 kali ya. Akhirnya baru undian yang ke-10 itu yang dikorbankan itu adalah unta. Jadi undian untuk dibeli itu ya, itu tidak jatuh kepada Abdullah, tapi jatuh kepada unta ya, unta yang disandingkan Abdullah. Akhirnya Abdullah tidak jadi disembelih, tetapi diganti dengan 100 ekor unta yang disembelih ya. Itu ya, itu cerita sedikit tentang kelahiran Abdullah, yang kemudian Abdullah melahirkan manusia paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW ya. Kalau kita cerita bagaimana proses kelahiran Nabi, maka akan sangat panjang ya. Oke, saya akan lanjut ke jenis pekerjaan ya. Nabi Muhammad itu sebelum menjadi Rasul itu dia punya 2 pekerjaan. Yang pertama adalah mengembala kambing ketika beliau bersama ibu susuannya, yaitu Hamalatus Syadiyah yang berada di desa ya. Jadi Nabi Muhammad ketika disusui oleh Hamalatus Syadiyah ya, beliau itu kerjanya mengembala kambing. Jadi mengembala kambing itu bukan pekerjaan yang sangat memalukan ya. Bahkan ini pekerjaannya seorang nabi yang menjadi nabi terakhir ya, nabi yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh makhluk. Nah, karena memang ya mengembala kambing itu pada akhirnya adalah bisa mengembala hatinya ya. Kemudian berdagang ya. Nabi Muhammad ini berdagang ketika beliau tinggal bersama pamannya, yaitu Abu Thalib ya. Beliau mengikuti pamannya berdagang ke negeri Syam sampai dewasa, dan dia kemudian bisa berdagang sendiri ya, ikut bersama rombongan yaitu Siti Khadijah. Kemudian periode diangkat menjadi nabi ya. Pernikahan Nabi dengan Khadijah binti Khuwailid berlangsung ketika Nabi Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun dengan mahar 20 ekor unta ya. Jadi keren ya, maharnya 20 ekor unta ya. Dulu itu unta kan menjadi kendaraan yang sangat istimewa ya. Kalau sekarang mungkin semacam Mercedes atau BMW. Jadi kalau dikurskan sekarang itu, beliau itu memberikan mahar kepada Khadijah itu 20 mobil BMW ya, karena unta kan kendaraan yang paling istimewa. Sekarang kendaraan istimewa ya BMW, Mercedes atau Ferrari dan lain-lain ya, 20 ekor unta ya. Dan Khadijah itu menikahi Nabi Muhammad ya, bahkan Khadijah itu yang melamar duluan kepada Nabi Muhammad karena melihat Nabi Muhammad itu orang yang sangat jujur ya, terkenal dengan sebutan Al-Amin ya. Bahkan Nabi Muhammad itu dulu pernah menyelesaikan perselisihan antara para kabilah Quraisy ya, ketika pengen meletakkan Hajar Aswad. Karena orang yang bisa meletakkan Hajar Aswad itu merupakan orang yang mulia, dan seluruh kabilah itu pengennya meletakkan Hajar Aswad ya. Karena terjadi perselisihan yang panjang, akhirnya ada salah satu kabilah yang usul ya, pokoknya perselisihan kita ini nanti akan diselesaikan, biar diselesaikan
orang yang pertama masuk Mekah ya, masuk Ka'bah ya. Kemudian ternyata yang masuk pertama adalah Nabi Muhammad SAW ya. Dan orang-orang sangat mengenal bahwa Nabi Muhammad itu Al-Amin, orang yang dapat dipercaya ya, mempunyai budi pekerti yang sangat baik ya. Kemudian Nabi Muhammad mengeluarkan sorbannya ya. Kemudian sorbannya itu dijereng bahasa Jawanya ya, atau pokoknya dijereng gitu saja ya. Kemudian Hajar Aswad itu dimasukkan ke dalam sorbannya. Kemudian setiap kabilah yang dianggap sebagai pemuka kabilah itu bersama-sama memegang sorban yang ada Hajar Aswadnya itu. Kemudian yang memasukkan Hajar Aswad adalah Nabi, tapi yang mengangkatkan bareng-bareng dari seluruh kabilah. Itu adalah salah satu prestasi Nabi yang bisa mendamaikan perselisihan para kabilah ya, atau para pemimpin Quraisy ketika berebut untuk memasukkan Ka'bah. Memasukkan Hajar Aswad, keliru, bukan Ka'bah. Memasukkan Hajar Aswad ke dalam Ka'bah. Nah, kemudian pada malam Senin 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah, bertepatan 6 Agustus tahun 610 Masehi, Nabi Muhammad berkhulwat di Gua Hira. Kemudian Allah mengutus Jibril untuk menyampaikan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bisa dibaca sendiri. Kemudian Khadijah pergi menemui Waraqah bin Naufal. Waraqah adalah paman Siti Khadijah. Beliau adalah seorang Nasrani yang banyak mengetahui naskah-naskah kuno ya. Dan Waraqah bin Naufal ini sangat mempercayai bahwa akan datang seorang nabi yang bertugas sebagai juru selamat ya, yang bisa menyampaikan agama-agama Islam ya secara baik ya, secara santun. Kemudian metode dakwah Nabi ini setidaknya ada 3 ya. Ada 3 cara. Yang pertama, secara diam-diaman. Secara diam-diaman ini Nabi Muhammad mendakwakan ajaran Islam ini hanya kepada keluarga terdekat dan sahabat-sahabat dekatnya. Sehingga pada waktu ini hanya sedikit yang masuk Islam ya. Salah satu yang masuk Islam adalah istrinya, yaitu Khadijah. Kemudian ponakannya, yaitu Sayyidina Ali. Kemudian sahabatnya Abu Bakar. Kemudian anak angkatnya, yaitu Zaid bin Harithah. Kemudian dengan masuknya Abu Bakar mengajak teman-temannya, yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Abu Bakar bin Jarrah, dan beberapa budak dan fakir ya, miskin yang masuk Islam. Ini pertama ya, orang-orang yang masuk Islam. Dakwah secara diam-diaman kepada lingkungan keluarga terdekat ini berlangsung selama 3 tahun. Kemudian dakwah kepada keturunan Abdul Muthalib ya. Abdul Muthalib kan tadi punya anak sekitar 10 ya kalau nggak salah ya. Nah, Nabi Muhammad berdakwah kepada keturunan Abdul Muthalib ini setelah beliau menerima wahyu yang ketiga, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 214. Kalau nggak salah berbunyi wa anzir asyiratakal aqrabin. Wa anzir asyiratakal aqrabin ya. Intinya Nabi Muhammad itu disuruh oleh Allah untuk memberikan dakwah, menyebarkan ajaran Islam kepada keluarga-keluarga atau keturunan Abdul Muthalib ya. Tetapi ada yang mau masuk Islam, ada juga yang tidak mau masuk Islam. Salah satunya adalah Abu Lahab ya. Abu Lahab ini sangat menentang ajaran Islam yang didakwakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga karena sifatnya Abu Lahab yang keras menentang ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, bahkan beliau mengancam membunuh ya, mengintimidasi, sehingga muncul turun sebuah ayat yang merupakan bagian dari laknat ya yang diberikan kepada Abu Lahab ya,
yaitu surat Al-Lahab ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla narun dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Dan Abu Lahab ini intinya sangat dikecam oleh Allah ya, dan dia akan selamanya di neraka. Kemudian dakwah kepada seluruh umat manusia, khususnya di Arab dulu ya, setelah turun wahyu surat Al-Hijr ayat 94, yaitu fasda bima tu'maru wa arib anil jahilin. Pada tahap ini dakwah ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya terbatas di Mekah, tetapi juga beliau juga berdakwah kepada orang-orang yang mengunjungi kota Mekah. Kemudian tadi saya terangkan bahwa banyak orang-orang kafir Quraisy yang tidak mau menerima dakwah Nabi ya, atau tidak mau menerima ajaran-ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi. Menurut Ahmad Syalabi ada 5 faktor kenapa orang-orang kafir Quraisy itu tidak mau menerima dakwah Nabi. Yang pertama, para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat ya. Jadi orang Arab itu tidak mau ya, karena orang kafir Quraisy itu ya kadang kejam ya terhadap saudaranya, terhadap orang-orang lain ya yang berbeda pendapat ya. Karena ketika manusia dibangkitkan kembali nanti akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalnya. Akhirnya dia itu takut ya, tidak mau menerima ajaran-ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Kemudian orang kafir Quraisy tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan ya. Sehingga mereka mengira bahwa menerima ajaran Nabi Muhammad SAW itu sama saja menerima kepemimpinan dari Bani Abdul Muthalib ya. Jadi menerima ajaran Islam itu sama saja orang kafir Quraisy itu menerima Bani Abdul Muthalib sebagai seorang pemimpinnya. Padahal itu beda ya. Kemudian ketiga, orang kafir Quraisy itu takut mata pencarian itu hilang karena munculnya ajaran Islam ya. Karena orang-orang kafir Quraisy itu banyak yang bekerja sebagai pemahat dan penjual patung ya. Pemahat dan penjual patung yang kemudian patung itu dijadikan berhala-berhala disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi orang-orang takut ya kalau ajaran Islam itu tidak memperbolehkan membuat patung, memahat patung ya, sehingga takut pekerjaannya akan hilang gitu ya. Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad menyerukan persamaan hak dan derajat ya, sehingga antara hamba sahaya dan bangsawan itu sama saja. Padahal di kalangan tradisinya orang bangsawan itu sangat mengenal kasta ya. Orang Quraisy itu dianggap kasta yang paling tinggi ya. Sehingga orang Quraisy itu tidak mau menerima ajaran persamaan hak dan derajat ya. Karena orang Quraisy itu terkenal dengan kelas bangsawan yang sangat elit ya. Nah, ini yang menyebabkan orang Quraisy itu tidak mau menerima ya. Karena di dalam ajaran Islam kan Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum ya. Sehingga orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa ya. Ini yang tidak bisa diterima oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian yang kelima, orang kafir Quraisy itu taklid kepada nenek moyang ya, sehingga taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang sudah berakar lama dan tidak bisa atau sangat susah untuk dihilangkan ya. Itu 5 alasan kenapa orang-orang kafir Quraisy tidak mau menerima ajaran Nabi. Kemudian bagaimana langkah-langkah kafir Quraisy agar Nabi Muhammad itu berhenti mendakwahkan ajaran Islamnya? Ada 3. Yang pertama, dengan cara membujuk, pendekatan persuasif, yaitu dengan cara membujuk Abu Thalib ya, karena kekuatan dari Nabi Muhammad adalah Abu Thalib. Abu Thalib itu sangat melindungi, sangat mendukung
ajaran-ajaran Islam yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad, sehingga orang kafir Quraisy itu membujuk ya kepada Abu Thalib agar ponakannya itu tidak menyebarkan tidak menyebarkan ajaran Islam atau berhenti mendakwahkan ajaran Islam. Tapi ajakan ini ditolak oleh Abu Thalib ya, karena Abu Thalib mengakui bahwa ajaran Nabi Muhammad itu merupakan ajaran yang paling terakhir dan ajaran yang benar-benar bisa membawa kedamaian ya, kebahagiaan dunia akhirat. Karena Abu Thalib sangat disegani, meskipun orang miskin, tapi di kalangan bangsawan Quraisy itu sangat disegani ya. Kemudian ketika pendekatan persuasif tidak berhasil ya, kemudian mengintimidasi. Nah, jadi para pemimpin Quraisy melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang lebih intensif dari sebelumnya ya, diintimidasi ya, istilahnya diintimidasi itu ya, apa ya, mendapatkan perlakuan yang kurang baik ya, diancam ya, pokoknya siapa saja yang mengikuti agama Islam akan saya bunuh, akan saya boikot ya. Bahkan ada ya orang yang masuk Islam kemudian diintimidasi, diancam dibunuh ya, kayak Yasir kan nggak salah ya, Yasir dan keluarganya itu karena dia itu tidak punya kedudukan yang kuat dan merupakan kedudukannya adalah hamba sahaya, sehingga dia itu diintimidasi, diancam, bahkan dibunuh di padang pasir karena mengikuti ajaran Islam itu ya. Ya itu ya. Akhirnya intimidasi dengan membunuh para pengikut Nabi itu membuat orang takut ya. Tapi nyatanya ya banyak ya orang-orang yang masuk Islam diintimidasi sampai meninggal dunia, tapi tetap kokoh terhadap imannya. Ketiga, memboikot seluruh keluarga Bani Sam. Untuk melumpuhkan kekuatan kaum muslim, pemimpin Quraisy melakukan pemboikotan terhadap seluruh keluarga Bani Islam ya. Ini yang kemudian pemboikotan yang dilakukan selama bertahun-tahun membuat benar-benar Nabi Muhammad dan Bani Sam dan keluarganya itu sangat kesulitan ya, sangat sengsara ya, sehingga pemboikotan ini menyebabkan dua orang yang dicintai Nabi meninggal dunia ya. Meskipun orang Quraisy kemudian memberhentikan pemboikotannya ya, karena orang Quraisy ternyata juga tidak tega ya melihat keluarganya ya, melihat keluarga Bani Sam itu sengsara ya, karena pemboikotan bidang ekonomi ya. Pemboikotan apa aja ya, ekonomi, orang-orang kafir Quraisy tidak mau bergaul ya, tidak mau mengajak bicara, pokoknya diamin aja ya. Akhirnya proses pemboikotan ini diberhentikan karena banyak orang kafir Quraisy yang kasihan terhadap penderitaan Bani Hashim. Kemudian setelah pemboikotan ini Nabi Muhammad ditinggal pergi ya oleh dua orang yang sangat dicintai, yaitu Abu Thalib sebagai pamannya yang meninggal ketika umur 87 tahun, dan Siti Khadijah istrinya yang menyupport ya dalam keadaan bahagia dan keadaan penderitaan ya, menyupport secara material, moral ya, secara jiwa juga disupport ya, meninggal dunia. Siti Khadijah meninggal dunia dalam umur 65 tahun. Kemudian Nabi Muhammad ketika melakukan dakwah di Taif, beliau diejek, disoraki, dilempari batu ya. Bahkan sampai kepala dan badan beliau itu terluka karena dilempari batu ya oleh orang-orang Taif. Bahkan ketika Nabi Muhammad itu dilempari batu ya, diejek, pokoknya sangat ditentang oleh orang Taif, Nabi Muhammad sama sekali tidak marah ya, tetap sabar ya. Bahkan yang marah para malaikat ya, malaikat penjaga gunung ya, malaikat penjaga gunung
bilang bahwa jika engkau menginginkan gunung ini jatuh, runtuh, maka saya akan runtuhkan biar menimpa orang-orang yang mengejek kamu, orang-orang yang melukai kamu. Tapi Nabi Muhammad tidak menerima usulan malaikat penjaga gunung ya. Beliau malah berkata bahwa memang hari ini mereka tidak bisa masuk Islam, tetapi saya berharap bahwa anak-anaknya nanti ada yang masuk Islam. Akhirnya terbuktikan Abu Lahab pembenci Nabi, akhirnya anaknya masuk Islam. Atau Khalid al-Mughirah ya, bil Mughirah sangat membenci Nabi, tapi anaknya Khalid bin Walid itu menjadi panglima dalam peperangan menyebarkan agama Islam. Karena Nabi Muhammad itu tahu bahwa suatu saat pasti akan ada keturunan-keturunan yang mengejek, yang memusuhi Nabi akan masuk Islamnya. Nah, dan Nabi Muhammad kan bersabda ya, Allahumma hdi fa innahum la ya'lamun ya. Nah, intinya ya Allah, berikan hidayah kepada mereka semuanya yang telah mengejek, mengintimidasi ataupun mengancam membunuh saya. Sebabnya disebabkan karena mereka itu tidak tahu gitu ya. Dan dalam situasi yang menyebabkan Nabi berduka ya, karena ditinggal Siti Khadijah, ditinggal Abu Thalib, mendapatkan perlakuan yang tidak baik ketika dakwah di Thaif ya. Kemudian Nabi Muhammad pada tahun ke-10 dari kenabiannya di Isra Mi'rajkan ya. Nah, ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj ini, sebenarnya banyak orang kafir Quraisy yang sangat senang ya terhadap peristiwa ini, karena menganggap bahwa peristiwa ini menyebabkan orang-orang nanti tidak percaya dengan Nabi. Karena peristiwa Isra Mi'raj itu kan perjalanan Nabi dalam waktu semalam ya, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit 1, 2, 3 sampai Sidratul Muntaha. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi peristiwa ini malah menyebabkan Abu Bakar As-Siddiq membenarkan peristiwa itu ya, bahwa kalau yang bilang Nabi tidak akan berbohong, pasti sumbernya adalah sebuah kebenaran ya. Sehingga ya peristiwa Isra Mi'raj ini kemudian menyebabkan banyak orang-orang yang masuk Islam. Kemudian setelah Isra Mi'raj tadi ya, ada 3 peristiwa ya. Yang pertama, pada tahun ke-11 kenabian, 6 orang dari suku Khazraj menemui Nabi dan menyatakan diri masuk Islam. Mereka mengharap Nabi agar bersedia mempersatukan kaum mereka yang saling bermusuhan di Yasrib ya. Karena di Yasrib itu ada permusuhan antara suku Aus dan Khazraj dan permusuhan antara Arab Yasrib dan Yahudi ya. Pengennya Nabi itu datang ke Yasrib untuk menyatukan permusuhan-permusuhan di antara suku-suku ya. Kemudian pada tahun ke-12 kenabian terdiri dari 10 orang suku Khazraj, 2 orang suku Aus, dan seorang wanita menemui Nabi dan menyatakan ikrar kesetiaan kepada Nabi, yang kemudian terkenal dengan perjanjian Aqabah 1 ya. Nanti bisa dibaca ya isinya apa ya. Kemudian pada tahun ketiga kenabian, sebanyak 37 orang dari Yasrib meminta kepada Nabi agar berkenan pindah ke Yasrib ya. Saat itu Nabi ditemani pamannya Abbas yang belum masuk Islam. Abbas belum masuk Islam tapi mendukung dakwah Nabi ya. Kemudian pada tahun ke-13 kenabian ini, dengan datangnya 70 orang Yasrib ini kemudian terkenal dengan perjanjian Aqabah yang ketiga ya. Ini adalah titik momentum kesuksesan Nabi ya, ketika Nabi sudah mendapatkan pengikut-pengikut dari orang Yasrib ya. Karena orang Yasrib itu terkenal akhlaknya mulia. Dia juga sangat orang Yasrib juga mempercayai bahwa Tuhan itu Esa, mempercayai bahwa akan ada surga neraka. Orang Yasrib juga mempercayai bahwa akan ada hari-hari pembalasan, dibangkitnya orang dari kubur, kemudian akan ada penghitungan
amal ya. Orang Yatsrib sudah mempercayai kayak gitu ya. Ya. Kemudian nggak usah saya baca semuanya ya. Ya. Pada periode di Madinah, ya, Nabi Muhammad pada Senin malam Selasa ditemani Abu Bakar pergi ke Madinah untuk menyambut para pengikutnya di Madinah ya. Nah, dalam peristiwa hijrahnya Nabi pada Senin malam Selasa ini sebenarnya ada kejadian yang sangat banyak ya, tapi tidak saya terangkan ya, untuk menghabiskan waktu ya. Kemudian di halaman rumah Kulsum bin Hindun Nabi membangun masjid yang kemudian terkenal dengan Masjid Kuba, yang merupakan masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi. Kemudian pada hari Jumat 12 Rabiul Awal pada 13 kenabian, Nabi Muhammad meninggalkan kota Kuba. Di tengah perjalanan di kampung Bani Salim, Nabi Muhammad melakukan sholat Jumat yang pertama kali dalam sejarah. Kemudian setelah tiba di kota Yatsrib, Nabi Muhammad melepaskan onta yang dikekangnya, dan onta itu berhenti di sebuah tanah ya, yang dimiliki oleh anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail, yang diasuh oleh Ayub ya. Kemudian tanah yang menjadi tempat berhentinya onta itu dibuat masjid ya, yang kemudian disebut dengan Masjid Madinah ya, itu ya, atau Masjid Madinatul Munawwarah ya. Ya, tadi ya, ketika Rasulullah itu di Mekah itu tidak mendapatkan kedudukan yang baik ya, kedudukan yang bagus ya. Nabi Muhammad kemudian ketika hijrah ke Madinah, dia itu menjadi seorang pemimpin kepala negara dan sekaligus sebagai Rasul. Jadi Nabi Muhammad di Madinah itu menjadi pemimpin spiritual juga ya. Jadi pemimpin kepala negara dan pemimpin agama ya. Jadi Nabi Muhammad itu di sana itu selain sebagai kepala negara juga sebagai pemuka agama ya. Jadi terjadi penggabungan antara kekuasaan ukhrawi dan kekuasaan duniawi ya. Meskipun Nabi Muhammad itu ketika di Mekah itu dulu sering dibujuk ya, jangan menyebarkan agama Islam. Kalau pengen menjadi seorang pemuka agama, menjadi seorang pemimpin, dia akan diangkat menjadi pemimpin. Bila menghendaki harta kekayaan, Nabi akan diberi harta kekayaan. Tapi Nabi tidak, karena Nabi tugas utamanya adalah innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Dan Nabi Muhammad itu tugasnya adalah menyebarkan agama Islam ya, dan memperbarui akhlak-akhlak para kafir Quraisy yang sangat jelek itu. Kemudian Nabi Muhammad ketika di Madinah itu membangun masyarakat Islam. Pertama membangun masjid, kemudian mempersaudarakan antara golongan muhajirin, muslim asal Makkah, dan ansor, muslim asal Madinah ya. Kemudian banyak orang yang disaudarakan ya, seperti contohnya Abu Bakar dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zaid, Ja'far bin Abi Thalib disaudarakan dengan Mu'adz bin Jabal ya. Bahkan orang-orang muhajirin banyak yang dikasih rumah, orang ansor ya, kemudian diikatkan dengan tali perkawinan itu ya. Nah, Piagam Madinah ya, Piagam Madinah ini yang menjadi momentum bagaimana Nabi Muhammad itu bisa menyatukan suku-suku yang berseteru, khususnya kaum suku Aus dan Khazraj, dan bisa menyatukan berbagai agama ya. Orang Yahudi juga masuk ke dalam perjanjian Piagam Madinah, meskipun nanti orang Yahudi ya ada yang berkhianat ya ketika dalam proses berlangsungnya Piagam Madinah ini ya. Nah, kalau intinya Piagam Madinah itu bisa dibaca aja ya. Intinya Nabi Muhammad ketika di Madinah itu tidak hanya berkedudukan sebagai Rasul, tapi berkedudukan berposisi sebagai kepala negara, sehingga terkumpul di dua kekuasaan, yaitu kekuasaan spiritual dan kekuasaan duniawi. Kemudian pada tahun 2 Hijriah Nabi Muhammad telah diizinkan untuk berperang.
Tapi berperang ini bukan bermaksud untuk membunuh orang, dan bukan bermaksud untuk memaksakan orang itu masuk Islam, enggak. Berperang yang dilakukan oleh Nabi itu setidaknya ada tiga alasan. Yang pertama, untuk mempertahankan diri dan melindungi hak miliknya, ya. Untuk melindungi orang-orang Madinah, ya, orang-orang Ansor, Muhajirin Madinah, ya, ketika nanti mendapatkan serangan dari orang-orang kafir Quraisy Mekah, ya. Kemudian yang dua, menjaga keselamatan dalam penyebaran agama Islam dan mempertahankan dari orang-orang yang menghalanginya. Sebenarnya yang didakwakan oleh Nabi itu dakwah yang santun, ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, ya. Jadi dengan hikmah yang bagus, dengan mau'izatul hasanah, ya. Tetapi kafir Quraisy itu tidak menyambut ajaran Nabi dengan baik, ya. Malah Nabi selalu diintimidasi, selalu diancam, selalu diejek, bahkan diancam untuk dibunuh, ya. Intinya untuk melindungi penyebaran Islam, untuk melindungi penyebaran agama Islam dan mempertahankan dari orang-orang yang menghalanginya. Yang kedua, yang ketiga, Nabi Muhammad diperbolehkan perang itu adalah untuk melindungi orang-orang yang mendapatkan perlakuan yang sangat kejam dan perlakuan yang sangat zalim dari pihak kafir Quraisy, sehingga orang-orang itu biar masuk Islam, biar memilih agama Islam itu sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan hati nuraninya, bukan karena diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga ketika terjadi peperangan, Nabi tidak pernah untuk memaksa orang untuk masuk Islam, enggak. Karena ya memberikan kebebasan orang untuk memilih agama sesuai dengan hati nuraninya dan tidak mendapatkan intimidasi dari orang-orang kafir Quraisy, ya. Ya. Banyak peperangan yang terjadi ketika Nabi Muhammad sudah di Madinah, ya. Salah satunya adalah ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq. Nah, kalau kita jelaskan satu-satu sangat lama banget, ya. Tetapi saya akan menjelaskan satu aja, ya. Perang Badar, ya. Perang Badar ini menjadi perang yang menjadi penentu kekuatan dan mental dari umat muslim Madinah, ya. Karena ketika perang pertama berhasil, maka mental orang-orang Islam di Madinah akan naik, ya. Ternyata peperangan itu dimenangkan oleh orang Islam, ya. Padahal kalau nggak salah, ya, orang Islam itu hanya sekitar 300-an gitu, ya. Sedangkan orang kafir Quraisy itu 1000, ya. Jadi 300-an mengalahkan 1000 orang, ya. Ini bisa menjadi momentum, ya, menjadi bekal mental orang Islam bahwa ternyata orang Islam meskipun sedikit bisa mengalahkan kafir Quraisy, ya. Meskipun nanti perang Uhud pasukan Islam kalah, ya. Padahal kemenangan sudah di depan mata, tapi karena nafsunya orang-orang Islam yang muncul dan tidak mematuhi Nabi, ya, akhirnya perang Uhud yang harusnya menang malah kalah. Tapi perang Badar yang di atas kertas umat Islam kalah tapi menang, ya. Karena memang dalam perang ini optimisme, ya, orang Islam, ya, sangat tinggi, ya. Dan dilakukan perang tanding, ya. Dan perang tanding ini bisa memberikan mental orang-orang kafir Quraisy itu menjadi down, ya. Ya, seperti perang tanding antara Ali melawan Walid, ya. Walid meninggal dunia. Hamzah berduel dengan Syaibah, menang Hamzah juga. Kalau Ubaidillah berduel dengan Utbah itu kayaknya kalau nggak salah imbang, ya. Kemudian ada perjanjian Hudaybiyah. Nah, perjanjian Hudaybiyah teman-teman bisa membaca sendiri, ya.
Sebenarnya perjanjian Hudaybiyah ini secara kasat mata kalau kita membaca tidak sama sekali tidak menguntungkan ya. Karena kan isinya kan kejahatan senjata selama 10 tahun. Kemudian siapa saja yang datang dari kaum musyrik kepada Nabi ingin masuk Islam harus minta izin keluarganya. Tapi orang yang sudah masuk Islam kembali ke Makkah harus diperbolehkan. Itu sangat sangat merugikan umat Islam secara kasat mata. Kemudian diperkenankan siapa saja di antara suku Arab untuk mengikat perjanjian damai dan menggabungkan diri kepada salah satu dari kedua pihak. Jadi banyak suku Arab yang kemudian menggabungkan kepada Nabi Muhammad, ada yang menggabungkan kepada orang-orang kafir Quraisy. Kemudian yang keempat, tahun ini Nabi Muhammad SAW dan rombongan belum diperkenankan masuk Mekah. Tetapi tahun depan diperbolehkan dengan syarat hanya bermukim selama 3 hari tanpa membawa senjata. Jadi tahun ketika perjanjian Hudaybiyah itu disepakati tidak boleh melakukan perjalanan ke Mekah. Boleh melakukan perjalanan tahun kemudian tapi hanya 3 hari. Itu kan sama sekali tidak fair ya. Kemudian perjanjian ini diikat atas dasar ketulusan, kesediaan untuk melaksanakan tanpa penipuan dan penyelewengan. Ya. Masa gencatan senjata ini kemudian dimanfaatkan oleh Nabi. Yang pertama, Nabi mengirim utusan dan surat kepada kepala-kepala negara dan memerintahkan ke berbagai negara lain yang ada saat itu untuk mengajak mereka masuk Islam. Ya. Jadi banyak kerajaan-kerajaan yang dikirim Nabi untuk masuk Islam. Ada yang menolak, ada juga yang menerima. Ada juga yang tidak menolak, tidak menerima, tapi hanya cukup mengapresiasi ya gitu ya. Tidak menolak juga tidak menerima. Ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang menolak, ada yang tidak menolak dan tidak menerima ya. Cuma cukup diapresiasi ya udahlah. Diterima suratnya tapi tidak menolak. Kemudian masa gencatan senjata juga memberikan kesempatan kepada Nabi untuk melakukan peringatan, perhitungan kepada orang-orang Yahudi yang sudah 3 kali berkhianat ya. Karena ya tadi ya orang Yahudi banyak berkhianat ya. Kemudian ketika masa gencatan senjata ini diberi perhitungan ya, diberi pelajaran. Kemudian masa gencatan senjata juga memberikan kesempatan kepada orang Arab untuk memikirkan hakikat Islam. Nah, selama dalam 2 tahun perjanjian Hudaybiyah, dakwaan Islam itu mendapatkan tanggapan yang positif dari orang-orang Arab ya. Karena pada masa perjanjian Hudaybiyah yaitu masa gencatan senjata ini, orang itu bebas untuk mendiskusikan tentang Islam tanpa mendapatkan intimidasi dari kafir Quraisy. Sehingga ketika orang-orang Arab itu membicarakan, berdiskusi tentang hakikat Islam, banyak orang yang sadar bahwa ternyata Islam itu ajaran yang baik ya, bukan ajaran yang jelek yang telah digembor-gemborkan atau diisukan oleh orang-orang kafir Quraisy yang tidak suka terhadap Nabi. Jadi secara sekilas memang perjanjian Hudaybiyah itu sangat merugikan umat Islam, tapi secara politik ternyata sangat memberikan dampak yang positif kepada umat Islam ya. Sehingga kita nanti bisa melihat contoh-contoh ketika Wali Songo mendakwakan ajaran Islam ya, dengan cara santun ya, tidak terlalu tidak konfrontatif terhadap ajaran-ajaran atau budaya lokal ya. Karena memang niru Nabi ya kan. Wali Songo kan santai ya, tidak serta-merta kemudian melarang budaya-budaya yang menurut kasat mata bertentangan dengan Islam, tidak, tapi kemudian dimodif menjadi budaya-budaya yang sesuai dengan Islam. Nanti kalau saya terangkan sangat panjang. Kemudian ini yang terakhir ya, momentum di mana hampir sebagian umat orang kafir Quraisy itu masuk Islam, yaitu penaklukan kota Mekah atau Fathul Mekah. Fathul Mekah ini merupakan sebuah bukti bahwa Nabi Muhammad mempunyai mempunyai rakyat yang banyak yang sudah masuk Islam ya. Sekitar 100.000 orang Islam dari Madinah masuk ke Mekah ya. Kemudian
Kemudian banyak orang kafir Quraisy itu sangat down ya, sangat takut terhadap pasukan umat Islam berjumlah 100.000 orang tanpa membawa senjata ya. Sehingga ketika umat Islam di Madinah sudah kelihatan masanya, sudah kelihatan pendukungnya, sudah menjadi negara yang mapan, ketika Nabi Muhammad beserta 100.000 rombongan Islam masuk ke Mekah, tidak terjadi peperangan sama sekali ya, karena sudah down ya, mentalnya sudah turun ya. Sehingga ketika Fathul Mekah itu banyak orang-orang pemuka kafir Quraisy yang masuk Islam ya, secara tanpa paksaan, secara ikhlas itu ya. Sehingga pemimpin kafir Quraisy yang masuk Islam itu banyak, kayak Abu Sufyan. Kemudian ada Suhail bin Amr, ada Sufyan bin Umayyah, ada Haris bin Hisam. Ini pemimpin-pemimpin yang masuk Islam ketika Fathul Mekah ya. Bahkan Nabi Muhammad itu bersabda, siapa saja yang masuk Mekah aman. Siapa saja yang masuk ke rumah pemimpin kafir Quraisy yaitu Abu Sufyan aman ya. Sehingga banyak ya orang-orang yang sangat simpatik terhadap perilaku Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad yang tidak mempunyai balas dendam sama sekali ketika Nabi Muhammad diusir orang kafir Quraisy dari Mekah sehingga hijrah ke Madinah ya. Ini adalah menaklukkan kota Mekah atau Fathul Mekah yang memberikan dampak yang positif, yang merupakan titik awal dari kesuksesan Nabi Muhammad menyebarkan ajaran Islam ya, dengan cara yang santun, akhlak yang baik ya, dengan hikmah, dengan contoh-contoh suri tauladan yang baik ya. Meskipun ada sedikit perangan, tapi tujuannya bukan untuk memaksakan agama, tapi untuk tadi ya, bertujuan untuk membiarkan umat manusia itu memilih agama sesuai dengan hati nuraninya tanpa intimidasi dari orang-orang kafir Quraisy. Kemudian yang terakhir Haji Wada. Nah, Haji Wada ini merupakan haji perpisahan ya. Bisa dibaca sendiri isinya ya. Dari kemudian pada tahun 10 Hijriah Nabi Muhammad menunaikan ibadah haji yang terkenal dengan Haji Wada yang diikuti sekitar 100.000 orang ya. Isinya antaranya adalah jangan menumpahkan darah kecuali dengan hak. Jadi tidak boleh membunuh orang kecuali dengan hak, karena ada regulasi tertentu boleh membunuh manusia karena faktor ya, karena faktor yang diperbolehkan syariat Islam. Kemudian jangan mengambil harta orang lain dengan batil. Ketiga, jangan riba. Kemudian jangan balas dendam dengan tebusan dosa. Kemudian memperlakukan para istri dengan baik dan lemah lembut. Nomor 7, perintah saling memaafkan atas semua pertengkaran antara mereka di zaman jahiliyah. Kan zaman jahiliyah itu sering terjadi peperangan yang berangsur lama, yang sangat lama ya. Jadi Nabi Muhammad itu memerintahkan saling memaafkan dan menghapus seluruh pertengkaran yang terjadi pada masa jahiliyah. Tidak boleh ada balas dendam. Kemudian menegakkan persaudaraan dan persamaan antara manusia. Inna akramakum indallahi atqakum ya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sawah adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian memperlakukan hamba saya dengan baik ya. Dulu hamba saya kan diperlakukan tidak baik ya, kasta paling rendah. Tapi Nabi Muhammad dalam Haji Wada memerintahkan untuk memperlakukan hamba saya dengan baik. Kemudian perintah harus berpegang teguh kepada dua sumber, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah ya. Kemudian Nabi Muhammad wafat setelah sakit selama 14 hari. Beliau wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah dalam usia 60 tahun di rumah istri Aisyah ya. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya minta maaf ya. Semoga bermanfaat. Maaf sekali saya tidak bisa memberikan penjelasan yang lebih ya, karena waktu ya. Karena kalau kita membahas sejarah peradaban Islam pada zaman Nabi, periode Mekah dan Madinah, kalau kita bahas nyampe berbulan-bulan ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam wa wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.